Renungan hidup yang menguatkan. Penderitaan adalah warna hidup orang percaya. Tidak ada manusia yang mau hidup menderita, tetapi selalu saja penderitaan mewarnai hidup kita. Tak ada orang yang mau mencari penderitaan, tetapi penderitaan selalu saja datang menghampiri kita. Penderitaan seolah-olah ada di sekeliling kita. Salah melangkah kita bisa menderita. Salah berucap kita bisa menderita. Salah berpikir kita bisa menderita. Dan salah memandang pun kita bisa menderita. Ya, penderitaan itu memang membingungkan. Karena Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup orang percaya untuk mendisiplinkan kita. Orang yang hidupnya susah pasti bergaul erat dengan penderitaan. Orang kaya pun sering dikunjungi oleh penderitaan. Penderitaan tidak pernah memandang status manusia. Karena baik kaya maupun miskin pasti memerlukan dokter bila sakit. Karena baik kaya maupun miskin pasti minum obat yang pahit bila ingin disembuhkan. Ya, penderitaan memang menyakitkan. Karena Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita untuk memurnikan kita. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mencapai kesempurnaan dalam Kristus jika tidak mengalami penderitaan. Semua orang perlu orang lain untuk berbagi, untuk saling melengkapi. Artinya semua orang mempunyai celah untuk dapat tersakiti dan merasakan penderitaan. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, agar kita menyadari siapa kita, yang tidak lain hanyalah manusia yang lemah, yang memerlukan sesama kita, dan menyadari hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan keselamatan. Saudaraku, selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih bisa merasakan nafas kehidupan, maka kita tidak bisa memisahkan diri kita dari penderitaan. Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita bisa bahagia dalam penderitaan. Yang pertama, berpikir, berbicara, bahkan pun berteriak tak akan mengurangi penderitaan kita, bahkan bisa mempersulit situasi kita. Maka berusahalah untuk menenangkan diri kita dalam menghadapi penderitaan. Yang kedua, mengeluh dan patah semangat bisa mengeringkan tulang kita, sehingga dapat menambah penderitaan kita. Maka tetaplah semangat. Yang ketiga, buanglah kesedihan dan kepahitan dalam hati kita, karena itu dapat memperbesar penderitaan kita. Maka milikilah kedamaian dalam hati kita. Yang keempat, tak semua orang ingin berbagi dengan masalah hidup kita, melainkan ada yang hanya akan menertawakan penderitaan kita. Maka pilihlah orang yang tepat untuk berbagi. Dan yang terakhir, serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan, Bapa yang penuh belas kasih dan sumber segala penghiburan, yang mampu menghibur kita dari segala penderitaan kita. Karena hanya di dalam Tuhan kita mampu bersukacita selagi kita dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Seorang perempuan akan menderita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraannya bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Jadi penderitaan adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan, agar kita dapat masuk dalam rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memperoleh kemenangan bersama dengan Yesus,
maka kita akan melupakan penderitaan yang telah kita alami. Dalam 1 Petrus 4 ayat 16 berkata, "Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu." Amin. Semoga renungan ini dapat menguatkan kita dalam menghadapi penderitaan hidup kita. Bersama saya Winsi Mandagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.